semuanya, jumpa lagi di Semua Bisa Matematika. Video kali ini kita akan mempelajari tentang relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi. Ada kata-kata relasi ya, jadi jangan baper. Relasi adalah hubungan. Nah, hubungan, siapa yang tidak punya hubungan, tolong tidak jadi belajar ya, tapi tetap belajar ya tentang relasi ini. Di matematika ternyata juga ada relasi. Nah, seperti apakah relasinya? Kita langsung saja ya. Let's go, kita belajar. Pasti bisa. Bisa. Kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Kalau dilihat dari kata-katanya relasi. Relasi berarti hubungan. Nah, bagi para kaum jomblo yang melihat video ini, tolong tidak baper karena ini berhubungan dengan relasi. Relasi itu hubungan ya. Nah, apa saja hubungan relasi dan juga fungsi itu? Oke, hubungan relasi dan fungsi itu seperti apa? Kita lihat. Nah, misalkan saya punya suatu permasalahan seperti himpunan A beranggotakan nama-nama buah seperti durian, semangka, melon, apel, dan mangga. Nah, karena dia suatu himpunan, maka bisa kita tuliskan seperti ini. A.2 kurung kurawal. Nah, isinya apa saja tuh di himpunan A? Ada durian, ada semangka, ada melon, ada apel, dan ada mangga. Kemudian saya juga mempunyai himpunan kedua, himpunan B. Himpunan B adalah 5 macam harga buah untuk setiap kemasan yang sudah disiapkan di toko itu, yaitu 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, dan 30.000 rupiah. Nah, seperti himpunan A tadi, kita bisa menuliskan menjadi himpunan B.2, ada kurung kurawal ya, kalau himpunan kurung kurawal 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000. Oke, nah dari permasalahan ini, himpunan A dan himpunan B ini, kita bisa membuat suatu diagram panah. Nah, kita bisa membuat suatu diagram panah. Seperti apa diagramnya? Seperti ini. Dari diagram panah ini terlihat bahwa durian itu arah panahnya 20.000. Nah, berarti dari diagram panah ini bisa kita katakan bahwa durian itu mempunyai harga 20.000 di toko tersebut. Kemudian semangka 15.000, melon 15.000, dan seterusnya sampai mangga. Nah, dari hal seperti ini, dari diagram panah ini, berarti kita melihat suatu relasi, ya kan? Relasi bahwa durian dijual dengan harga sekian. Nah, kemudian kita lanjutkan, relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, jadi kita pasangkan tadi ya, durian harganya sekian, apel sekian, seperti itu. Nah, cara lain menyatakan relasi adalah dengan himpunan pasangan berurutan atau himpunan pasangan terurut. Contohnya seperti apa? Nah, ini ya, kita kasih relasi himpunan A. Himpunan R ya. Jadi R sama dengan kurung kurawal durian, 20.000. Artinya apa? Artinya bahwa duriannya harga 20.000, semangka 15, mangga 15, melon 15, dan seterusnya. Kita lanjutkan lagi. Sebenarnya relasi dari himpunan A ke himpunan B itu disebut dengan pemetaan atau fungsi apabila setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi tepat satu anggota di himpunan B. Seperti tadi ya. Tadi itu kan tepat satu anggota di himpunan B. Jadi A ini tepat satu di himpunan di B. Nah, kemudian kita tuliskan menjadi suatu rumus, yaitu fungsi A. Nah, ini membacanya yang sudah saya tulis di sini ya. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Itu penulisannya. Nah, himpunan A itu namanya prapeta dari fungsi F. Sedangkan himpunan B disebut dengan peta
dari fungsi f. Jika x anggota bilangan a dipetakan oleh fungsi f, maka dapat ditulis fx. Notasi fx disebut juga dengan rumus fungsi f. Nah, ini hanya bentuk penulisannya saja. F titik 2 A B itu artinya himpunan A ke himpunan B, gitu ya. Nah, kita lanjutkan unsur-unsur fungsi. Nah, ini masih saya menggunakan diagram panah yang sudah kita selesaikan tadi. Unsur-unsur fungsi itu ada 3. Yang pertama itu domain atau daerah asal. Nah, daerah asal itu di himpunan A ini. Daerah asalnya berarti ada apa saja himpunannya. Itu ada durian, ada semangka, ada melon, ada apel, ada mangga. Mangga ya. Terus kemudian ada kodomen atau daerah kawan. Daerah kawan atau kodomen itu yang ada di sebelah kanan ini B, yaitu ada 10, 15, 20, 25, dan 30. Nah, ada lagi satu lagi namanya range atau daerah hasil. Nah, daerah hasil itu adalah di daerah kawan yang merupakan himpunan pasangan si A. Nah, jadi apa saja ini? Ada 10.000. Kenapa 10.000? Karena kan pasangannya dengan apel, harga apelnya ya. Jadi ada 10.000, ada 15.000, dan ada 20.000. Itu daerah hasilnya. Nah, kenapa 25 dan 30.000 tidak? Karena mereka tidak punya pasangan. Seperti itu mudahnya. Kemudian kita masuk ke relasi. Nah, relasi tadi apa? Relasi adalah hubungan. Ya, cie hubungan. Hubungan dengan siapakah ini? Oke. Kita lanjutkan, oke? Nah, relasi fungsi dan relasi bukan fungsi. Apa itu relasi fungsi dan apa itu relasi bukan fungsi? Jadi relasi fungsi itu adalah daerah domain. Tadi masih ingat ya domain itu apa? Ada yang masih ingat domain tadi apa? Di sini? Yaitu daerah asal ya. Diingat-ingat domain adalah daerah asal, kodomen adalah daerah kawan. Nah, jadi daerah domain harus memiliki pasangan. Jadi yang daerah asalnya harus memiliki pasangan dan tidak boleh double. Jadi gini, kalau bahasa mudah diingatnya mungkin saya memakai jomblo dan selingkuh ya. Jadi yang punya pasangan, jomblo, dan selingkuh. Jadi kalau relasi fungsi itu daerah domainnya asalnya itu harus punya pasangan. Jadi dia nggak boleh jomblo. Dia nggak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh. Jadi nggak boleh double, apalagi triple ya. Jadi nggak boleh selingkuh. Itu relasi fungsi. Nah, kalau relasi bukan fungsi, daerah domain ada yang tidak memiliki pasangan, bahkan ada yang double. Jadi daerah asalnya boleh jomblo dan boleh selingkuh. Nah, daerah kodomainnya, daerah kawannya bebas. Mau dia apapun juga boleh. Enak ini, pasti ini pada senang ini, boleh selingkuh. Nah, bentuknya seperti ini. Saya mempunyai 4 contoh diagram panah. Yang pertama ada seperti ini, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kira-kira yang merupakan relasi fungsi yang mana, relasi bukan fungsi yang mana? Kita lihat dari yang pertama dulu ya. A, dia mempunyai pasangan di 3, B di 1, C di 2. Kalau dilihat dari diagram panahnya berarti dia termasuk apa? Relasi fungsi, betul. Kenapa? Karena daerah asalnya si domainnya itu memiliki pasangan dan dia nggak selingkuh, dia setia ini semuanya ya. Memiliki memiliki satu pasangan dan tidak double, berarti dia merupakan relasi fungsi. Nah, kemudian kita lihat yang kedua. Apakah dia relasi fungsi? Betul, dia bukan relasi fungsi ya. Dia bukan relasi fungsi. Kenapa? Karena ada daerah domain, daerah asalnya yang dia selingkuh. Siapa yang selingkuh? A-nya selingkuh. Dan ada satu anggota domain daerah asal yang tidak punya pasangan, yang jomblo, yaitu si B. B-nya jomblo, A-nya selingkuh. Gak bagi-bagi si A ternyata ya. Akhirnya membentuk relasi bukan fungsi. Kemudian contoh diagram yang ketiga. Nah, ini merupakan apa?
relasi bukan fungsi lagi. Kenapa? Karena A masih selingkuh walaupun B sudah punya pasangan ya, karena di domainnya, di daerah asalnya masih ada yang selingkuh nih. A ini masih ada yang selingkuh. Nah, itu berarti relasi bukan fungsi. Nah, yang terakhir, ya, relasi fungsi. Pintar, ini merupakan relasi fungsi karena domainnya mempunyai pasangan satu-satu. Mereka nggak selingkuh dan mereka tidak jomblo. Begitu jomblo, selingkuh, dan pasangannya. Kita lanjutkan, oke? Masih ada sifat-sifat fungsi. Nah, sifat fungsi ada 3. Yang pertama, fungsi surjektif. Fungsi surjektif ini disebut juga dengan fungsi onto, yaitu semua kodomen memiliki pasangan di domain. Jadi kita melihat di daerah kawannya, kodomen ya. Jadi daerah kawannya itu punya pasangan di daerah asal. Yang kedua adalah fungsi injektif. Disebut juga dengan fungsi satu-satu. Nah, apakah itu fungsi injektif? Injektif ya, bukan injeksi ya, nanti ke motor. Nah, apa itu fungsi injektif? Daerah domain hanya tepat satu pasangan. Ingat, tepat satu pasangan. Berarti boleh selingkuh enggak? Enggak boleh. Di daerah kodomain dan sebaliknya, domain dan kodomain hanya memiliki satu pasangan. Berarti mereka enggak boleh selingkuh. Oke? Enggak boleh selingkuh. Ingat itu. Kita lanjutkan. Fungsi yang ketiga adalah fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif itu disebut juga fungsi yang korespondensi satu-satu, di mana fungsi bijektif ini merupakan gabungan dari fungsi surjektif dan fungsi injektif, yaitu apa? Domain dan kodomain harus memiliki pasangan dan tidak boleh double. Jadi pasangannya satu-satu di domain maupun di kodomain, itu mereka punya satu pasangan saja, gak boleh double dan gak boleh jomblo. Dua-duanya domain dan kodomain itu hanya punya satu pasangan. Kita ke contoh untuk sifat-sifat fungsinya. Contoh yang pertama misalkan ini. Semisal saya punya suatu diagram panah seperti itu, apakah dia merupakan fungsi surjektif? Apakah dia merupakan fungsi surjektif? Tadi sudah disampaikan bahwa untuk fungsi surjektif adalah semua kodomain. Kodomain itu apa? Daerah kawan memiliki pasangan di domain. Apakah semua bilangan di kodomain ini punya, atau daerah kawan ini punya pasangan, atau dia jomblo? Oh, ternyata dia mempunyai pasangan. Nah, kalau mempunyai pasangan, semuanya punya pasangan, berarti benar ya bahwa ini adalah merupakan fungsi surjektif. Nah, sekarang contoh yang tidak fungsi surjektif itu yang seperti apa sih? Misalkan ada fungsi A ke B, misalkan ya. Kalau enggak dari ini saja, saya ganti misalkan panahnya saya ubah ke sana. Oke. Nah, sekarang kalau ada seperti ini, apakah masih merupakan fungsi surjektif? Tidak. Jadi ini bukan fungsi surjektif. Jadi fungsinya bukan surjektif. Kenapa fungsinya bukan fungsi surjektif? Karena si kodomain, si daerah kawan ini ada yang jomblo. Siapa yang jomblo? Si duanya jomblo. Jadi dia bukan surjektif. Itu contoh untuk yang fungsi surjektif. Kemudian untuk yang fungsi injektif. Contoh fungsi injektif. Contohnya, misalkan untuk panahnya saya ganti seperti ini. Sebentar. Untuk panahnya, misalkan saya punya A1, B kedua, C ketiga. Nah, misalkan saya punya seperti ini. Apakah merupakan fungsi injektif? Nah, injektif tadi apa? Lebih fokus kepada si daerah domain. Daerah domain tepat satu pasangan
di daerah kodomen dan sebaliknya hanya memiliki satu pasangan juga. Apakah sesuai dengan ini fungsi injektif sifatnya? Sesuai, yaitu yang di domain hanya punya satu pasangan. Mereka nggak ada yang jomblo, nggak ada yang selingkuh, ABC. Begitu juga yang di kodomennya, mereka tepat satu pasangan. Nah, berarti dia termasuk fungsi injektif. Bagaimana yang tidak injektif? Yang tidak injektif, misalkan saya punya A, terus ada juga B, di sini ada A, B, C, D, ada 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan A-nya ke 1, B-nya ke 1, C-nya ke 3, kemudian C-nya juga punya ke 4, D-nya ke 2. Nah, apakah ini tetap merupakan fungsi injektif? Jawabannya bukan. Fungsi ini bukan fungsi injektif. Kenapa? Karena dia kan tadi dibilang domainnya hanya tepat satu pasangan. Ternyata ada yang punya dua pasangan. Siapa yang punya dua pasangan? Si C. Ini C nakal ini C ya. C-nya selingkuh, nakal. Begitu juga dengan kodomennya. Kodomennya juga domain dan kodomen hanya memiliki satu pasangan. Kodomennya juga punya pasangan di situ. Itu untuk fungsi injektif contohnya ya. Nah, sekarang untuk yang bijektif, bagaimana yang bijektif? Bijektif itu saat A dan B itu tepat satu semuanya. Dia dinamakan tadi korespondensi satu-satu. Jadi dia benar-benar satu doang. Pas semuanya satu. Mau dia 5 pun, misalkan ada A, B, C, D, E, di sini juga pasti jumlahnya ada 5 dan dia tepat satu semuanya, ke sana satu, ke sana satu. Nah, dia tepat satu semua. Itu namanya fungsi bijektif. Begitu. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk lebih menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Demikian video relasi dan fungsi. Semoga mudah dipahami ya dengan kata-kata jomblo, selingkuh, hubungan, ada semua. Ternyata di matematika juga ada relasi selingkuh. Tapi kalian jangan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jika ada kesalahan kata atau apapun menyinggung, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa share. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Memudahkan kalian juga. Dan jangan baper dengan relasi ini. Begitu saja, tetap semangat, tetap sehat, tetap berkarya, dan tetap menjadi pribadi yang fantastik. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Bye.